yang mengerti dharma dan mau praktek, dia lebih tough. Dia lebih tough dan dia mengerti tentang fenomena kehidupan di alam semesta ini. Mereka tidak akan pergi cari dukun. Di sebelah kanannya, jadi nggak nyangkut. Oke, good. Kedengaran suaranya. Adik boleh, silakan. Udah mulai. Kok ini udah lengkap belum nih? Aduh, adek, ada tamu kok suguhinnya bunga. Gini loh kok ceritane. Kemarin itu aku kan lagi buka usaha baru. Mic-nya deketan tuh biar kedengaran suaranya. Oh, iya. Ya. Ceritanya kan kemarin aku habis bikin usaha baru. Nah temanku iku nawarin, Dek mau pakai pelarisan nggak gitu, biar lebih laris gitu. Nah aku pengen coba kok. Kirain ada tamu disuguhin bunga biar ini yang tamu kita yang berbobot ini biar diet pakai minum makan bunga. Ini mau aku Bro buat. Jeffrey makan bunga? Saya makannya bunga bang, Bunga bang. nggak bunga yang asli. Nah, tapi ini menyinggung yang tadi adek nih kalau tempat baru pakai penglaris. Nah, ini bagaimana ya kalau menurut Bro Jeffrey? Oke, ini adalah salah satu black magic. Memang itu eksis. Black magic itu? Black magic. Dan itu eksis. Wow. Khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa sangat kental sekali. Banyak warung-warung di pinggir jalan yang menggunakan kekuatan mahis ini untuk membuat pelanggan-pelanggannya mau datang lagi dan datang lagi. Tuh kan? Ada benernya berarti ya? Ada benernya. Boleh dong kalau gitu. Dicoba. Biar usaha kita laris nih. Oke. Tapi kita harus ingat, adik, there is no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Wow. Anda boleh menggunakan kekuatan mahis itu, tetapi ada harga yang harus dibayar. Nggak ada yang makan siang yang gratis kok. Kecuali kalau saya makan sama Bro Kresno dibayarin baru gratis. Lalu bagaimana kalau misalnya ada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita yang masih pakai gini nih? Sebaiknya jangan ya. Impactnya apa nih? Efek negatifnya kenapa nggak boleh kita? Oke, karena Kalau ini dibilang adalah no freelance. adharma. Ya. Ini adalah adharma, bertentangan dengan dharma. Jadi kalau kita mau dagang laris, ya sesuailah dengan dharma, yaitu kita banyak berdana. Dengan banyak berdana, maka pintu rezeki kita pun akan semakin membaik dan tidak ada harga yang harus dibayar. Nah, sebetulnya ini perlambang apa nih kalau ada bunga-bunga begini? Terus maksudnya mungkin ya kayak sesajen Bunga 7 ya. rupa ini. 7 rupa ya. Ini coba dihitung ada 7 gak itu benar? Biasanya kalau tidak ada 7, katakan ada 6 saja pun orang bilang 7 rupa. rupa. Karena itu sudah menjadi Beraneka satu trademark ya. Jadi ya sebetulnya bunga itu adalah lambang bentuk pemujaan. Bunganya sendiri netral kok. Jadi jangan berpikir bunga itu negatif. Kita di wihara pun juga pada hari-hari tertentu, pada hari uposatha kita menaruh bunga kan. Ada puja dengan Ada bunga puja. Tetapi bunganya agak berbeda memang dengan bunga-bunga yang ada di meja ini. ya. Nah, jadi adik sekarang mau tetap pakai ini. Tapi ada impactnya apa nih? Bagaimana? Kalau Ya. efek negatifnya, maksudnya kalau ada yang melakukan atau masih atau akan gitu, melakukan. Ya, seperti saya katakan tadi, tidak ada makan siang yang gratis. Dagangannya laku, dia dapat banyak untung, tetapi ada tumbal yang harus dibayar. Oh, ada lobang di tempat lain mungkin ya. Jadi tumbalnya biasanya dimulai dari karyawannya akan bermasalah, kecelakaan atau meninggal. Nanti lama-lama mulai anak dari si pemilik owner itu dan akhirnya ke si pemiliknya. Aduh ngeri deh. Oh, efeknya lebih besar ya. Serem juga ya kayak. Padahal cuma bunga, Untung tapi efeknya bisa belum mulai coba saya ke ya. arah kehidupan satu makhluk ya. Iya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan nih kalau Ade mau punya usaha tempat baru? Ya, seperti yang saya katakan tadi, lakukan secara buddhistik. Berdana setiap hari walaupun jumlahnya kecil. Memang kalau kita
bandingkan dengan kekuatan Maya seperti ini. Kalau kita melakukan kekuatan Maya seperti ini, efeknya kan seketika kan, hanya hitungan sebulan, 2 bulan lalu terrealisasi, barang dagangannya rame. Tapi kan ada side effect-nya. Sedangkan kalau kita berdana mungkin takes time, makan waktu, tapi aman. Dan ingat, pada saat kita berdana, kalau rezeki pun belum datang, tetapi paling tidak musibah sudah hilang. Iya, benar-benar. Berarti ini efek instannya. Ya. Mie instan Tapi juga bahaya ya kalau kebanyakan. betul. Mie instan enak. Enak. Tetapi dampaknya luar biasa. Ya, tapi sesekali boleh dicoba kan kalau mie instan. Berarti ini juga boleh sesekali dicoba Oh, ya. boleh. Apalagi kalau kita keluar negeri, jangan lupa bawa mie instan. Ngangenin banget. Saya waktu pergi ke Tanah Suci Buddha tahun 2018, karena saya tidak berpengalaman pergi ke luar negeri dalam jangka waktu lama, saya nggak bawa mie instan. Saya melihat beberapa teman makan mie instan, aduh ngiler banget saya. Akhirnya dengan mendebalkan muka, saya bilang, bagi dong. Akhirnya dikasih 1, enak banget. Bro Jeffrey tadi sempat mengatakan ini adalah semacam kearifan lokal. Tadi dibilang di Tanah Jawa banyak yang melakukan. Umumnya di Tanah Jawa. Iya. Ya. Tapi kalau itu sebagai kearifan lokal, artinya ini kearifan lokal atau kebodohan lokal? Kalau kita sebut lebih mohon maaf kepada ya, ini tanda kutip ya kita sebut ya. lebih kepada kebodohan lokal Kebodohan dan lokal. dilakukan oleh orang-orang yang loba, yang tamak, Oke, karena greedy, ingin cara instan, ingin ya, cepat kaya. ya, jadi mungkin menggunakan cara-cara ya makhluk lain ya. Ya, untuk kita membantu. bilang pesugihan lah. Pesugihan ya, identik dengan pesugihan. Oke. Nah, tuh Dek, mau Aduh, pikir-pikir resikonya deh. lebih besar loh. Kamu hanya keluar bunga ini loh, maksudnya bukan bunga bank, tapi dampaknya bisa kehidupan. Serem juga ya kok ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong masalah tempat baru tadi, sebenarnya ada nggak sih brokun? Kok brokun? Langsung disebut brokun. Brokun ya, panggil saya brokun, dukun. Om deh, ada nggak? Om kun. Ada nggak sih Om Kun apa tuh? Kayak mantra atau parita yang mujarab untuk menempati tempat baru, atau mungkin dengan gimana ya? Ya gitulah intinya. Oke, karena saya adalah seorang Romo Pandita dan juga saya praktisi dunia metafisika, saya menyarankan kepada teman-teman yang kalau mau pindah ke kantor baru, ke rumah baru, ke apartemen baru, sebaiknya di blessing dulu. Dan kalau untuk blessing ya minta tolonglah kepada anggota sangga atau kepada Romo Pandita. Kenapa harus di blessing? Ya, istilahnya kita minta izin dulu sama Kulonwun ya. Kulonun sama pemilik rumah itu. Penghuni sebelumnya. Iya, contoh di daerah Peluit, Muara Karang, Pantai Indah Kapuk, 50 tahun yang lalu adalah hutan-hutan, rawa-rawa. Iya. Seperti ada tahu kan, setiap hutan tuh pasti Ada banyak penunggunya. Setiap pohon ada makhluk halus penunggunya. Lalu dengan kecanggihan teknologi, pohon-pohon itu ditebang lalu dibangun tembok, dibangun genteng. Tembok genteng menjadi rumah. Rumah itu milik kita. Kasarnya adalah milik kita. Tetapi halusnya, rumah dalam bentuk halus, invisible itu adalah milik si makhluk halus itu. Yang sudah lama menepati ya. Mungkin dia tinggal di sana ratusan tahun, bisa juga ribuan tahun. Jadi ketika kita datang ke rumah itu, ya, begitu kita mau tinggalin, kadang-kadang ada makhluk yang memang iseng, seperti kita manusia. Ada yang iseng, ada yang baik. Kalau makhluknya baik, fine, dia nggak ganggu. Tapi kalau makhluknya yang iseng, dia akan ganggu. Jadi ketika kita membaca parita, kan salah satunya kita membacakan Etawata, kita membacakan Karania Metta Sutta. Jadi kita mendoakan makhluk-makhluk itu. Bahkan kalau saya yang diminta untuk blessing rumah atau kantor, setelah saya membaca parita, mantra, saya melakukan meditasi selama 30 menit. Karena saya adalah seorang meditator ya, meditator cinta kasih. Metode meditasi saya, jadi saya akan meditasi, saya memancarkan energi Metta, Karuna, Mudita, Upeka, lengkap semua Brahma Wihara, tidak hanya Metta. Saya pancarkan kepada makhluk-makhluk yang ada di rumah itu.
Biasanya kalau ada pendatang, makhluk pendatang yang ada di rumah itu, ketika saya habis baca parita, saya baca mantra, pasti dia sudah lari. Saya jamin. Karena yang bacanya segede gini, takut banget dia. Ya. Terus bagaimana dengan penunggu dari rumah itu? Penunggunya tidak pernah akan bisa pergi. Orang milik dia kok rumahnya, rumah yang halus ya. Jadi setiap rumah pasti punya penunggu. Pasti ya. Pasti. Satu, entah laki entah perempuan, ya penunggu kita tidak bisa usir. Tidak, karena itu adalah milik dia. Jadi sama penunggu kita harus Negosiasi. harus secara lembut ya. Apa istilahnya kita apa tuh bahasa Indonesianya. Jadi bukan kita mengusir, tapi kita persuasif. Sorry bahasanya. Kita melakukannya secara persuasif, bukan dengan kekerasan. Nah gitu. Oke. Jadi maksudnya hal yang sudah lama ada di tempat baru itu, kita ada pendekatan ya dengan yang lebih baik, bukan dengan cara mengusir. atau Tidak, saya paling anti. Jadi saya paling anti dengan ada teman saya, seorang praktisi metafisika. Wah, dia sistemnya main tangkap, masukin botol, sudah gitu botolnya dibakar. Kok bisa ya? Makhluk dimasukin botol bisa. Bisa kalau orang yang punya power. Jadi botol itu sudah dikasih energi, sehingga ketika makhluk itu masuk ditutup dia nggak bisa keluar. Padahal makhluk itu kan tembus ruang dan waktu kan, tapi kan sudah dikasih energi, makhluk itu tidak bisa keluar lagi. Dan teman saya sadis, dia main bakar. Saya bilang, aduh, jangan lakukan itu. Kalau kamu memang mau membersihkan, sudah bersihkan. Ketika kamu bakar, kamu membuat karma buruk yang baru. Itu makhluk. Walaupun peta itu adalah makhluk, kamu bakar berarti kamu membunuh dia dan kamu kena karma. Dia bilang bodoh amat, karena dia bukan. Karena dia makhluk, saya juga makhluk. Jadi saya melakukan pendekatan secara persuasif. Hasilnya, kalau kita melakukan pendekatan secara persuasif, makhluk itu tidak akan balik ke rumah yang sudah dibersihkan itu. Kalau kita dengan kekerasan, selama masih ada si yang bisa itu, dia nggak akan balik. 3-4 hari kemudian dia ngintip, udah nggak ada tuh. Dia masuk cari lagi, kesempatan dia ngacau ya. lagi. Cari kesempatan ya. Pernah terjadi. Oh iya. Pernah terjadi. Saya pernah menangani satu rumah. Itu makhluknya kebenaran pemiliknya ini suami istri ya semi indigo, dia bisa melihat kelebatan-kelebatan makhluk. Lalu dia minta temannya, si suami minta temannya yang bisa ditangkap, dipindahin ke sebuah rumah yang jaraknya 100 meter. Rumah itu kosong, udah mau dijual nggak laku-laku, rumahnya gelap. Dipindahin ke sana, ditangkap. Apa yang terjadi? 3 hari pertama aman dia rumahnya. Hari keempat makhluk itu udah ngintip, wah nggak ada orang yang nangkep gua. Dia kembali, dia teror. Rumah itu punya 2 pembantu, tua dan muda. Ketika satu malam jam 2 atau jam 3 malam, si pembantu tua mau ke toilet keluar, makhluk itu memunculkan diri. Kaburlah dia, nggak jadi pipis. Besoknya pembantu kecil mau pipis sekitar jam 3-an juga, makhluk itu muncul lagi, diteror. Hari ketiga 2 pembantu itu minta berhenti. Nah ketika saya datang, saya diinterogasi sama si ownernya ini, si bapak nih. Bapak masih muda, belum 40. Romo, bagaimana membersihkan rumah saya? Cara ditangkap, masukin botol atau dipindahin? Bukan Saya bilang disuruh no. nyapu atau ngepel ya kalau disuruh membersihkan rumah ya. Saya bilang no, saya bukannya dukun, saya bilang. Bukannya dukun tapi brokun. Brother dukun. Saya bilang, saya menggunakan metode persuasif. Saya baca parita, saya baca mantra. Setelah saya baca mantra, saya cipratkan air yang sudah saya bawa dari rumah, air yang sudah saya blessing. Setelah itu saya meditasi 30 menit, saya pancarkan bukan meta tapi meta, karuna, mudita, upeka berbarengan pada saat yang sama. Dan saya bilang, so far saya tidak pernah gagal. Tetapi saya bilang, makhluk penunggu rumah Bapak tidak pernah akan bisa hilang. Tapi so far so good, saya bilang selama dia tidak mengganggu, kenapa? Kita hidup selaras dengan dia. Hidup berdampingan. Gitu. Dan setelah selesai saya hanya bilang, kalau bermasalah Pak,
jangan sungkan untuk BBM saya. Dulu masih pakai BBM, belum WA. Oh, oke. Masih menggunakan buah beri ya. Iya. Buah beri hitam. Dan 9 bulan kemudian, pas saat saya ada seorang bapak yang menghampiri saya. Namo Buddhaya Romo, Namo Buddhaya. Masih ingat saya? Saya bilang, nama saya lupa, maaf. Tapi saya tahu Rumayu yang angker kan, yang pernah ditangkap makhluknya sama temennya dipindahin. Iya Romo. Saya tanya, gimana sekarang Rumayu bro? Aman terkendali katanya, nggak pernah bermasalah lagi. Tapi memang benar ya ada makhluk-makhluk yang bisa menampilkan diri dan suka iseng tadi itu ya. Ya samalah seperti manusia, sama seperti manusia. Manusia kalau kita lihat nih, contoh, kita anggap saya bopung lah, bocah kampung. Kalau bopung yang nggak iseng kita parkir di kampung, mobil kita aman. Tapi bopung yang iseng, begitu dia lewat sambil pegang duit logaman, mobil kita dicoret, seret. Bagi dia melakukan itu satu kesenangan. Ya, sama dengan makhluk-makhluk itu. Makanya kalau pindah ke rumah baru, ke kantor baru, ke apartemen baru, ya kulo nuwun lah permisi sama makhluk penunggu rumah itu. Jadi sebetulnya makhluknya nggak kepo, yang kepo kita ya. Datang tidak kulo nuwun jadi kepo kan. Bisa juga seperti itu. Oke. Nah kalau sampai misalnya kalau banyak yang mengatakan kesurupan, apakah kita mengenal konsep exorcism? Kesurupan tuh bisa istilah dipilah-pilah. ngetrennya tuh transpersonal kalau nggak salah. Iya, trans, kesurupan. Orang Medan bilang loktang. Orang kayak bilang lotung. Oke, berbicara tentang trans ada yang trans beneran, dirasuki oleh makhluk halus, makhluk peta, makhluk alam rendah. Bisa juga trans karena orang itu stres tingkat tinggi. Jadi jangan kalau melihat orang kesurupan, begitu melihat orang kesurupan langsung panggil orang pinter. Padahal mungkin sekolahnya juga SMP nggak habis kali, tapi dianggap orang pinter. Contoh dulu zaman wakil presiden JK, waktu Presiden Jokowi di periode pertama, itu kan Wapres JK membuat satu peraturan baru tentang UN, ujian nasional, yang tidak lulus ujian kelas SMA 3, 12 gugur. Tidak bisa ulang lagi dan nggak bisa kuliah. Dan apa yang terjadi? Siswa-siswa di desa, biasanya di kota kecil di desa, itu stres. Karena mereka takut tidak lulus. Dan stresnya itu massal. Bukannya stres lagi, depresi, massal. Gimana kalau kita tidak lulus? Kita tidak bisa kuliah. Gimana kita kalau tidak lulus? Kita nggak bisa kerja. Karena ada kerja traumatis ya? Minimal kan harus SMA, SMU. Mereka depresi yang luar biasa sehingga apa yang terjadi? Mereka trans, kesurupan, panggil Pak Dukun, massal. Sebagian bisa sadar, sebagian nggak bisa sadar. Trans, orang transnya bukan karena kerasukan makhluk kok, karena depresi mental. Akhirnya panggil orang tuanya bawa pulang. Setelah orang tuanya bawa pulang sampai rumah adalah rumah tempat yang aman bagi anak-anak itu. Bukan di sekolah, sadar tuh. Langsung sadar. Jadi harus dilihat ketika seorang kesurupan itu, apakah trans itu karena ada depresi berat atau memang ada makhluk yang mengganggunya. Tapi lebih banyak yang mana? Karena masalah atau karena makhluk lain? Selama ini saya belum pernah mengadakan survei ya. Apakah karena punya masalah yang berat atau karena makhluk? Belum pernah mengadakan survei. Ya, karena menyangkut yang kesurupan ini agak unik. Saya mendengar satu anekdot dari kawan saya. Kalau ada karyawan yang lagi dianggap kesurupan tanda kutip, nah, tinggal jangan tanya siapa kamu. Panggil HRD, tinggal bilang mau dapat SP3 atau tidak, pasti sadar. Karena itu perlu dicoba. Saya mendengar itu ada benarnya juga ya. Kalau tidak dipanggil HRD akan dikasih kartu kuning, lalu kartu merah berarti dipecat kan. Begitu dia trans akan menyebabkan seluruh karyawan tidak mau masuk kerja karena takut melihat temannya begitu kan. Jadi
karena satu orang akhirnya semuanya tidak kerja dan pulang. Nah, itu Yang makanya. Jadi itu benar juga ya. yang rugi kan adalah perusahaan kan. Iya, makanya cocok tuh berarti gambaran dari kawan saya. Pepatah mengatakan karena nila setitik rusak susu sebelangga. Iya, benar. Nah, ada lagi. Oh, tapi ngomong-ngomong masalah kesurupan tadi, saya mau tanya nih Bro Kun. Kan pernah nih ada kayak kejadian gitu kesurupan tapi katanya dimasuki oleh dewa atau Kuan Im, Kuan Kong gitu. Sebenarnya bener apa enggak sih? Kalau ada orang Loktung, orang Loktang yang bilang dia begitu dia lagi kesurupan, dia pegang jenggot begini. Wah. Dia bilang gua dewa Kuan Kong. Aduh. Itu yang masuk bukannya dewa Kuan Kong. Ada lagi seperti suaranya perempuan, dia bilang dia bodhisattva Kuan Yin Pusat. Itu omong kosong. Omong kosong. Bagaimana mungkin seorang bodhisattva besar masuk ke tubuh seseorang? Sebelum energinya masuk, orang itu mungkin sudah meninggal dulu. Tidak tahan dengan kekuatan energi yang besar. Jadi kalau di tempat di mana ada orang yang kesurupan, dia bilang dia dewa Kuan Kong, dia dewi bukan dewi ya. Kalau Kuan Yin Pusat itu bodhisattva. Dia adalah bodhisattva Kuan Yin Pusat, Avalokiteswara. Itu bohong. Bohong. Saya kebenaran dulu sering bergaul, maksudnya punya teman dengan orang-orang yang kesurupan. Begitu ngobrol sama mereka, Sebentar Bro Jeffrey, itu kalau bergaul dengan mereka pernah ikutan juga kesurupan? Enggak. Saya anti dengan kesurupan dan bergaul tuh berteman sama siapa boleh. Saya berteman bukan hanya dengan orang-orang yang baik, bahkan para orang-orang jahat pun, para perampok pun saya bergaul. Karena dengan bergaul sama semua orang ya. Jadi mengetahui sifat ya. Kita tahu sifat mereka dan kita juga kalau lewat di darah mereka aman. Oh, itu jangan, itu koncoku. Jangan diganggu gitu. Jadi ada orang yang biasa kesurupan, trans di sebuah tempat, saya tidak sebutkan di mana, tempat sembahyang orang umum lah. Biasa mereka tuh kesurupannya malam itu sekitar jam 5:30, 6, duduk ngobrol dengan mereka di tempat kebaktian itu. Orang itu bilang apa? Aduh, gua pasang nomor 67, keluar 68, satu lagi tuh. Saya dengar gitu, aduh, sedih sekali. Kenapa? Kok masih judi ya, judi buntut? Apalagi kalau dia bilang dia adalah badan kasar. Badan kasar tuh medium dari Dewa Kuan Kong. Dewa Kuan Kong adalah seorang dewata yang terkenal dengan Chung I, Pyonggi, kejujuran dan loyalitas. Ya, Ksatria. Bagaimana mungkin seorang dewata yang punya loyalitas dan kejujuran, yang berjiwa satria, mau bermain judi? Togel lagi. Togel. Oh, jadi memang. Iya benar sih ya kalau di. Tapi itu sekarang memang seperti yang ditanyakan Ade, ini kan satu bentuk fenomena masyarakat bahwa terkadang tadi yang pertama cara instan, yang kedua membutuhkan bantuan. Yang tadi membutuhkan bantuan mungkin ya ketemunya yang Loktung atau yang trans tadi. Nah, lalu bagaimana way out-nya kalau memang itu fenomena udah di masyarakat dan mereka membutuhkan hal itu? Nah, karena mereka tidak mengerti, mereka mencari jalan instan. Mereka pergi ke orang Loktung, orang Loktang. Karena mereka tidak tahu, mereka menganggap makhluk yang ada di medium itu adalah makhluk dewata yang bisa memberikan jalan keluar. Betul, padahal makhluk itu adalah makhluk peta. Dia datang, masalahnya tidak selesai, nggak ada solusi. Seminggu dua kemudian dia datang lagi, masalahnya tidak selesai. 2 minggu kemudian datang lagi, masalahnya tidak selesai. Setelah beberapa bulan tidak ada solusi untuk masalahnya, apa yang terjadi? Mereka akan menghujat ini adalah ajaran sesat dan mereka akan berpindah keyakinan ke tetangga. Orang bilang nggak cun ya. Iya. Atau nggak tepat soalnya, nggak cun. Jadi untuk mengatasi masalah ini, hendaknya seseorang mau belajar Dharma. Kalau dia sudah belajar Dharma,
ketika dia menghadapi masalah, mempunyai masalah, dia mengerti, oh saya sedang memetik karma saya. Dan walaupun karmanya belum berlalu, dia akan mengerti, dan ini pun akan berlalu. Jadi ada saatnya karma buruk itu juga akan habis. Karma buruk pun juga ada saatnya dia akan habis. Jadi orang-orang yang belajar dharma, yang mengerti dharma dan mau praktek, dia lebih tough. Dia lebih tough dan dia mengerti tentang fenomena kehidupan di alam semesta ini. Mereka tidak akan pergi cari dukun. Karena terkadang yang mereka beranggapan ini adalah salah satu cara kan. Salah satu cara untuk menghadapi kehidupan. Cara yang instan. Cara yang instan, tetapi salah. Tapi boleh nggak untuk sementara maksudnya? Ya anggap sebagai Panadol. Panadol kan sakit kepala kadang butuh Panadol biar cepat dulu. Oke. Orang-orang yang mencari cara seperti ini yang instan adalah orang-orang yang tidak mengerti dharma. Jadi memang tetap harus punya landasan ya, landasan terhadap dhamma. Betul, betul. Karena kalau mungkin di awal coba-coba, tapi nanti mereka keterusan dan akhirnya mereka tidak sesuai dengan jalan dhamma kan ya. Betul. Ya tentunya nanti akan mempunyai hasil, impact-nya kepada kehidupan selanjutnya. Mungkin sekarang aman-aman aja kelihatannya. Betul. Tapi mungkin ya siapa tahu di akhir kehidupan sekarang atau di kehidupan baru akan menuai hasilnya baru ya. Baru muncul gitu hasilnya. Yang kurang baik misalkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Ya. saya bergaul dengan siapa saja. Saya punya banyak teman, beberapa orang bahkan bukan hanya satu dua, beberapa orang yang memang menjadi medium, menjadi badan kasar, atau istilahnya kita orang Chinese bilang tangsin. Saya bergaul dengan mereka, kita kadang-kadang nonton bareng, pergi bareng dulu ya. Masih nonton juga Tang Sin ya? Masih lah, tangsin kan umat awam, bukan anggota sangga. Dulu 20-an tahun yang lalu, saya waktu masih jauh lebih muda, kita bisa makan bareng, pergi Dia jauh, bareng. kalau dulu 20 tahun jauh lebih kurus. Oh pasti. Ya, Maaf, pasti. bukan apa namanya, bukan spamming ya, bukan spamming. Bicara apa kalau yang mengenai Body shaming. body shaming, bukan. Pasti. Ya, biasanya semakin usia seseorang bertambah kan metabolisme semakin lemah, jadi lebih lemah, lebih mudah menumpuk ya, karbohidratnya. Saya juga akan menuju ke sana ya. Nah, jadi setelah saya bergaul dengan mereka, bukan hanya di tempat kebaktian mereka, tapi di luar, saya tahu sekali mereka tidak punya sila. Mereka ya memang kalau setiap cap go mereka VG, tapi di hari mereka bukan VG, mereka bisa makan order kepiting yang hidup. Jadi antara ritual dengan kehidupan keseharian nih bertolak belakang. Betul. Ya, mereka masih melanggar sila, mereka masih melakukan sila pertama. Sila ketiga mungkin enggak karena sila ketiga asusila akan berzina, mereka enggak. Tapi sila keempat jangan dikata. Masih berjudi. Jadi saya bilang kehidupan mereka tuh bagaimana mungkin katanya seorang dewata yang begitu agung suci seperti katakan Kong Chok Wan Kong mau masuk ke tubuhnya? No. Oke, berbicara tentang apakah alam dewa bisa masuk ke tubuh seseorang? Sebetulnya yang masuk ke tubuhnya bukan si dewa. Ada mungkin satu dari sekian, persentasenya kecil sekali. Orang yang trans benar-benar yang energi yang ada di tubuhnya adalah energi dewata. Biasanya dari energi Catu Maharajika, dari alam dewa tingkat rendah, ya. Tapi bukan dewanya yang masuk ke tubuhnya. Yang masuk hanyalah energi dari makhluk dewata itu. Jadi dengan hanya sekian sekian titik energi dari dewa itu masuk ke tubuhnya, dia menjadi powerful. Jadi bukan dewa itu bluk masuk mendiami tubuhnya, kerjanya tidak seperti itu prosesnya. Capek juga kalau dewanya keluar masuk ya. Ntar lagi masuk ke sini dipanggil. Iya, dipanggil sebelah sana, datang lagi ke sana diundang. Oke. Tapi ngomong masalah tadi kan seiring berkembangnya zaman kan banyak orang-orang yang butuh solusi cepat ya. Yeah. Sampai ada yang namanya kayak dukun online atau yang ya untuk pasang susuk atau apa itu secara online. Nah sebenarnya apakah bisa dilakukan secara online?
Medianya berkembang lewat internet. medianya berkembang. Pasang susuk juga. lewat internet. Kayak apa tuh namanya? Mahar ya, ada maharnya, Maharnya. atau apa gitu. Kalau berbicara susuk, saya suka sekali. Saya bisa makan 10 susuk, 10 tusuk ya. Kalau 20 susuk saya nggak mampu. Kalau 10 susuk masih mampu. Bang, 100 tusuk, Bang. Oke. Susuk online, apakah itu bisa? Tergantung power dari si dukun. Oh, tapi ada itu. Oh, tapi ada bisa juga ya? Bisa? Oh, Wow. Bisa. Mau Jadi coba? bisa. Ada yang mau coba? Nanti bisa repot. bikin cantik saya. Ada impact-nya loh. Cantiknya Iya, cuma iya, 1 jam, nanti masalahnya 23 jam. Salahnya 23 tahun ya. Hampir, tidak semua ya, hampir. Hampir semua PSK, kalau dampak negatif dari orang yang pasang susuk, dia akan sulit meninggal sebelum susuknya dicabut. Oh, gitu. Saya sudah pernah bertemu dengan beberapa orang yang tidak bisa mati karena padahal sudah koma karena dia pasang susuk. Jadi sebelum susuknya dicabut, dia susah mati. Ya dia koma aja terus, bisa berbulan-bulan. Dan yang bisa mencabut susuk ini hanya ada dua manusia. Yang pertama, dukun yang memasukkan susuk itu. Yang kedua adalah orang lain yang punya power lebih tinggi dari si dukun. Kalau powernya lebih rendah, sulit. Bukan sulit, tidak bisa untuk mencabutnya. Jadi hati-hati. Kalau tusuk enak. 10 tusuk, Pakai 20 lontong tusuk. apalagi Pakai ya. lontong, pakai cabai dikit kalau saya. Jadi efek susuk bagus ya, panjang usia itu. Bukan panjang usia. Kan nggak bisa mati. Kan nggak bisa mati. Immortal, Iya. immortal. yang disebut dengan panjang usia di sini dalam pengertian negatif, Ya. di mana dia sudah sakit parah, Sekarat ya, sudah koma, ibaratnya. yang seharusnya mati tapi tidak mati. Secara fisik sebetulnya sudah tidak mendukung untuk Betul. kehidupan ya. Betul, itulah. Saya pernah ketemu kasus seperti ini sehingga dia tidak bisa bangun. Padahal orangnya sangat energetik. Akhirnya karyawannya bilang, Pak, kalau bos mau kuat, bos harus pasang susuk. Dia pasang susuk lah. Tapi setelah pasang susuk, apakah dia kuat? Apakah dia bisa jalan? Tidak, karena memang manusianya sudah lemah. Di daerah Sumatera Utara, di Medan, anak-anak muda itu preman-preman rata-rata sering pakai susuk. Susuk yang dipakai adalah di tangan dan biasa susuk baja untuk berkelahi, Kekuatan ya. berkelahi kekuatan. Oh, jadi susuk sendiri punya variasi. Iya, kalau PSK biasanya pasangnya di sekitar wajah, entah dia berlian atau emas. Sedangkan untuk orang jalanan kayak preman-preman di Medan, mereka memasang susuk di tangan, susuk baja untuk berkelahi. Jadi kalau dia pukul orang sedikit saja, orang langsung Gepar sudah ya. bisa KO. Mirip Wolverine ya di Marvel. Dan saya baru tahu ini dari seorang anak muda yang minta tolong sama saya untuk mencabut susuknya. Saya bilang, loh, kamu baru 23 tahun, kok pasang susuk? Dia lalu menceritakan alasannya kepada saya tentang pasang susuk. Rupanya kehidupan dia keras di Medan. Kalau dia tidak pasang susuk, maka dia akan dibully. Dan dia hidupnya keras, dia bilang akhirnya dia pasang susuk. Seperti itu. Dia yang cerita kepada saya, kalau enggak saya tidak tahu tentang kehidupan premanisme di Medan. Tapi kalau susuk sama pelet itu sama nggak sih, Bro Pun? Kan sama-sama memikat gitu kan ada. Kalau pelet lebih ditujukan kepada person tertentu, specific person, orang yang tertentu. Umpamanya, saya suka adik, tapi cintaku ditolak. Karena Dukun cintaku bertindak. ditolak, dukun pun bertindak. Saya cari dukun, lalu saya pelet adik. Lebih kepada satu orang, specific person, orangnya khusus. Ya. Kalau susuk lebih kepada semua orang. Banyak orang. Banyak orang supaya suka sama saya. Kalau saya pasangnya di Bibir. di wajah ya. Ketika saya berumur 24-25 tahun, dulu saya adalah seorang guru bahasa Inggris dan saya punya kursus. Partner saya di kursus itu, shareholder saya juga merangkap guru, bukan Buddhis loh, seorang pemeluk agama tetangga yang rajin ke
kebaktiannya hari Minggu, dia mengajak saya, bro, kita pasang susuk yuk. Saya tanya, di mana? Di Cirebon. You tahu tempatnya? Tahu. Berapa duit? Saya mau tahu kan. Sekian, oke. Dan harganya masih terjangkau loh untuk saya. Lalu saya tanya, bro, manfaat pasang susuk untuk apa sih, bro? Kita pasangnya di sini, bro, katanya, di wajah. Nanti membuat orang akan melihat kita manis, terpesona. Saya bilang, bro, Terpesona. bro, gue sih nggak tertarik lu, bro. Kenapa? Lu lihat aja, gue udah menarik kok, gue udah mempersona. Gue nggak pasang susuk aja, gue udah digila-gilai oleh cewek. Gila lu. Saya bilang enggak lah, bro, enggak. Kenapa saya nggak mau? Saat itu, saat umur 25, saya sudah mengerti Dharma. Walaupun belum jadi seorang Romo Pandita, tapi saya sudah mengerti Dharma dengan baik dan benar. Jadi saya tolak. Saya nggak tahu apakah dia pasang susuk atau tidak, itu bukan saya punya urusan lagi. Saya nggak pernah mau tahu. Cuman saya kecewa saja karena seorang yang religius setiap hari Minggu pergi ke tempat ibadahnya, kok bisa-bisanya mau pasang susuk gitu. Ya, tadi kan mungkin yang di awal tetap butuh penglaris supaya ya dijadikan penglaris ya susuk itu supaya orang tertarik kan, sehingga mungkin aja usaha tadi tempat kursus jadi ramai. Bukan. Dia pasang susuk bukan untuk tidak ada hubungan dengan kursus, tapi kepada person. Dan saya membuat satu konklusi, orang yang mau pasang susuk seperti dia supaya orang lain melihatnya menarik, itu nggak punya PD. Iya benar. Nggak ada PD-nya. Saya PD-nya tinggi banget. Makanya tinggi saya 179. Tapi sebenarnya dan sangat berbobot ya. Wah, berbobot pasti. Sangat berbobot. Semakin lama semakin berbobot. Om Kun, tapi sebenarnya susuk sendiri itu ada apa sih bentuk nyatanya nggak sih? Soalnya saya pernah nih dulu kan ada kejadian nih, jadi orang kayak sakit gigi terus, kan saya di klinik dulu kan. Ketika di ronsen toraknya ada kayak paku-paku banyak gitu. Nah, sebenarnya susuk sendiri itu ada? Ada. Waduh. Susuk sendiri itu ada bentuk visualnya apa? Ya bentuk nyatanya nggak sih? Atau cuman, tapi kok bisa ketangkep kamera kayak gitu ya? Susuk ada bentuk visualnya. Oh, ada. Jadi dia bentuknya apa? Kalau yang baja taruh di sini, jadi seperti. Tapi masukin kayak. Dimasukinnya secara goib. Secara goib. Jadi kalau dia emas ya ada setitik gitu emas. Kalau dia baja ya ada, atau dia berlian. Jadi si dukun punya satu kekuatan, dia masukkan secara goib ke wajahnya, atau kalau yang buat preman dia masukkan secara goib ke tangannya dan lenyap. Nah, tapi ingat, berbicara tentang fisik, banyak orang sekarang ini yang suka menipu. Untung saja ada pesulap merah di YouTube. Pesulap merah saya sangat suka. Ini pesulap hitam, saya pesulap putih. Ini pesulap hitam, benar. Hitam putih. Saya suka dengan acara itu karena sangat mengedukasi. Saya sering mendengar, bukan sering mendengar, ada teman saya beda komplek, dia bilang anaknya kena sinus. Terus dia bilang, ini kisahnya terjadi tahun 97 mungkin. Bro, saya bawa anak saya ke tabib itu, bro. Canggih lu, bro. Gimana? Dia datang, saya lihat tangannya kosong. Dia pegang hidungnya, dia bacain mantra, dia tarik, keluar daging, bro, sebesar bakso katanya. Saya ketawa aja. Dalam hati saya, nanti 2 minggu lagi gua tanya sembuh nggak anaknya. 2 minggu lagi saya ketemu dia lagi. Gimana, bro, anak lu? Udah sembuh belum? Enggak tuh katanya. Sancipa katanya. Sancipa tuh 378. Pasal penipuan jadi dibohongin. Sancipa tuh katanya. Terus tetangga saya. Dulu tetangga saya dia ngontrak ya. Kalau rumah saya kan milik, dia ngontrak. Pendatang, hidupnya ya sangat memprihatinkan. Punya anak balita saat itu 3-4 tahun yang bermasalah dengan jantung. Jantungnya bocor. Harus dioperasi saat itu 20 tahun yang lalu sudah 25 tahun yang lalu bahkan sudah 60 juta duit dari mana, uang rumah saja ngontrak. Akhirnya dia mendengar di Surabaya ada satu pengusaha yang bisa menyembuhkan, bisa operasi tanpa pisau. Dia pergilah. Terus begitu dia pergi, dia pulang, saya tanya, bro gimana bro anak kamu? Wah canggih, dia bilang. Gimana caranya?
tangannya dia belek ke dada anak saya, langsung berdarah keluar sedikit. Dia ambil sesuatu dari sana. Setelah itu dia tutup lagi dan darahnya berhenti. Ya, saya hanya tersenyum, saya bilang semoga putra kamu lekas sembuh. Saya tahu ini adalah kerjaannya magician, seperti yang dikatakan oleh pesulap merah. Setelah setengah bulan saya tanya, bro, nah kamu gimana? Ada perubahan? Gak ada tuh, sama aja katanya. Jadi kalau dulu nggak ada pesulap merah, mungkin agak sulit bagi saya menjelaskan. Ya, tapi karena dengan banyak adanya pro dan pesulap kontra, merah, kan. nggak usah jelaskan. Lu buka YouTube, cari pesulap merah, lu mau lihat kasus apa, di situ dijelaskan sama dia. Trik-triknya, betul. Bahkan ada satu mantan murid saya, kan saya bilang saya guru bahasa Inggris, karena cancer dia pergi ke Malaysia. Dia bilang tabibnya orang dari Indonesia yang sudah pindah ke Malaysia jadi warga negara sana. Terus gimana? Ya canggih katanya, dia manggil saya so canggih so. Saya punya cancer, dada apanya dibelek, terus diambil daging-dagingnya, wah udah berdarah katanya, busuk. Setelah itu dirapatkan lagi, dia tiup begini, lalu selesai, sembuh. Oke, semoga lekas sembuh. 3 bulan kemudian meninggal. Mantan murid saya itu. Ya mungkin cara-cara itu terlihat sangat nyata, tapi ternyata hasilnya ya mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ya itu yang akhirnya banyak sih memang kejadian-kejadian yang seperti itu, tapi orang masih tetap percaya kan, karena orang masih membutuhkan pegangan. Ya karena tanpa itu ya mereka akan justru udah kehilangan pegangan, tapi sebetulnya itu jadi sesuatu yang semu ya, sesuatu yang maya. Karena sebagian orang tidak bisa menggunakan rasionalitasnya. Ya. Atau mungkin sebagian tidak bisa menerima kondisinya. Ya, tidak bisa menerima kenyataan hidup. Face a fact as a fact. Ya. Hadapilah sebuah kenyataan sebagai sebuah kenyataan. Tapi mereka lebih suka mencari yang fake, itu yang palsu. fake sama fact. Face a problem as a problem. Yeah. Hadapilah sebuah masalah sebagai sebuah masalah. Yeah. Itu ajaran Buddha. Nah, ada lagi yang membuat kamu ragu-ragu, Adek? Waduh, ini menarik nih, ini diskusi yang berbobot nih. Makanya kita harus gunakan waktunya. Walaupun terpaksa maaf nih, Bro Jeffrey disuguhinnya bunga asli nih. Tapi untung ada kopi di sini. Kopi ya. Jadi yang saya minum adalah kopinya, bunganya buat adik aja yang makan. Ya. Tapi kalau kita balik yang ke awal, misalnya adalah seseorang yang menggunakan penglaris atau susu atau apapun lah, dan kemudian kita sebagai konsumen datang dan menikmati hasil tersebut, ada efeknya nggak nih si konsumen? Maksudnya apa nih pertanyaan nih? Agak jadi misalnya nih. Kalau ada yang menggunakan penglaris, misalnya Ade jadi rumah makan pakai penglaris, nah saya datang makan di tempat Ade, nah saya dapat impact-nya nggak terhadap penglaris? Konsumennya tidak dapat impact. Oh, nggak ada ya? Tidak dapat impact. Yang dapat side impact adalah yang punya usaha ya. Nah, saya bingung. Pegangan dulu. Pegangan karena bingung. Katanya banyak teman saya bilang di sana enak makanannya. Saya datang, saya makan. Begitu saya makan, nggak enak. Udah gitu saya bilang sama teman saya, bro, lu gimana sih katanya enak? Enak gua makan. Saya bilang nggak enak. Akhirnya saya sadar. Karena bagi dia enak, tapi bagi saya nggak enak. Karena power saya lebih tinggi dari si dukun. Makanya dibiasakan kalau kita makan, sebelum kita makan ya coba kita berdoa. Sebagai Buddhis kita melakukan doa Buddhis. Paling tidak itu akan bisa mengurangi atau bahkan menetralisir kekuatan-kekuatan supranatural yang tidak tampak itu. Jadi makanan itu menjadi alami. Ya. Kalau dia nggak enak ya tetap nggak enak gitu. Kalau enak memang enak, betul. Kalau enak ya kita balik lagi. Ya. Oke, berarti sebagai konsumen nggak ada isu ya? Aman ya. Aman. Tapi kalau konsumen yang tadi kayak PSK atau apa? Waduh, jangan konsumen PSK. Ya kan pasti ada dong, pasti ada kan. Kalau kayak di film-film gitu kan, kalau yang pakai susu kecantikan atau apa kan, terus orangnya pakai gitu kan bisa tersedot aura positifnya. Itu beneran nggak sih, Dukun? Oh. Kalau konsumen untuk PSK ada dampaknya nggak? Ada, pasti. Ada kayak
aura positifnya Bukan. apa enggak ya? Konsumennya dampak negatifnya adalah sakit Kesehatan ya. Oh, sakit. kesehatan. yang berhubungan dengan ya udahlah, Iya, nggak iya. usah dijelaskan lah, Ya, Tapi untuk secara itu nggak ada ya berarti ya? nggak ada. Nggak ada ya. secara Aman. Ngasih tahu saya doang sih aman. saya gitu. kalau ke Mangga Besar itu nyari yang gorengan. Oh, nyari gorengan. Ada kayak pangsit Chinese yang besar di situ. Ya, Mangga Besar terkenal sebagai jalan surga, surga laki-laki hidung belang, dan juga di sana memang banyak resto, duren enak sekali. Ya. Jadi kalau Ade atau Bro Kresno lihat saya lagi jalan di Mangga Besar, Mungkin lagi cari durian. saya lagi cari duren atau cari makanan. Jadi jangan berpikir yang Positif tidak. Itu tuh bisa juga saya lagi nyari orang yang minta dicabut susuknya. Gitu ya. Tapi harga susuk itu kalau dibilang itu emas, diamond itu segala macam, intan memang betul-betul real emas gitu. Real. Kalau besi juga sama. Sama. Tapi harganya dia lumayan ya. maksud saya kalau ada yang pakai ya, selain harga lumayan, tapi masalahnya kan kalau udah pakai yang model kayak besi lewat detektor logam kedetek itu di bandara. Yang bukan besi, baja ya. Baja ya? Baja. Oh berarti nggak kedetek ya? Karena itu dimasukkan secara gaib. Oh, oke. Jadi aman. Tapi tadi ada pengalaman yang di X-ray bisa kelihatan bentuknya. Oke. Dalam hal-hal tertentu, kalau memang X-ray-nya yang canggih, itu bisa terlihat. Bisa terlihat. Cuman begini satu, berhubungan dengan yang pertanyaan Bro Kresno dan Ade. Banyak orang yang kena santet, lalu pergi ke dukunnya lalu membacakan mantra, dia cabut, suk. Saya sering nonton tuh di video-video di WA grup. Ya, Begitu ya. dicabut, ada rambutnya, ada Paku. kadang-kadang paku, ada jarum. Aduh, itu pembohongan. Jadi suruh nonton YouTube-nya si pesulap merah. Barang-barang itu dimasukkan secara goib. Barang-barang itu dimasukkan secara goib, dikeluarnya pun juga secara goib, tidak kasat mata, nggak bisa melihat, kecuali orang-orang indigo. Kalau orang-orang indigo kan memang mempunyai mata khusus kan. Jadi ketika si pasien yang terkena santet ini datang ke orang pandai, dan orang pandai itu mencabutnya, dengan matanya dia bisa melihat benar. Ada pakunya, ada jarumnya, benar. Karena dia menggunakan mata supranatural. Tapi bagi umat awam seperti Ade, seperti Bro Kresno, nggak bisa melihat. Jadi kalau sampai bisa melihat, Ade bisa melihat, ada pakunya, ada jarumnya, itu sudah kerjaannya magician. Jadi hati-hati, banyak orang awalnya tersugesti, begitu ke rumah orang pandai itu dicabut, ada paku, ada jarum, ada rambut, senang. Udah sembuh, senang. Saat itu dia senang, sugestinya bermain, senang. Tetapi begitu sampai rumah masih terus sugesti kan, karena pikir sudah selesai. Setelah 3-4 hari kembali masalah yang sama terjadi. Jadi hanya sementara ya hasilnya. Iya, Ya, betul. karena merasa diberikan kebenaran tanda kutip sehingga merasa sudah sembuh tapi ternyata belum. Iya. Jadi kalau untuk menghindari hal-hal itu seperti yang Bro Jeffrey sampaikan, pelaksanaan sila harus ya. Sila harus kuat. 5 sila itu harus dipraktekkan setiap hari. Karena dengan mempraktekkan 5 sila secara tidak langsung, kita sudah mempunyai bodyguard. Saya quote and quote ya, bodyguard dari makhluk alam dewa, terutama dari alam Catu Maharajika dewa, Setat Henwang. Makhluk-makhluk dewata di alam Catu Maharajika suka sekali dekat dengan manusia yang punya 5 sila yang baik. Mereka tuh seperti kita pasang susuk, mereka tertarik. Susuk. Ini susuk alami ya. Kena Susuk magnet. alami. Ini susuk alami betul. Alami. Mereka tertarik dekat kepada kita. Deket si Ade enak, adem gitu. Dan ketika ada orang mau jahat, para makhluk dewata ini akan membantu Ade ini yang punya 5 sila. Jadi 5 sila adalah mutlak harus kita jalankan di kehidupan yang sekarang. Dan juga ini adalah paspor untuk tidak dilahirkan di 4 alam bumi, 4 alam rendah. Minimal orang yang punya 5 sila, kalau tidak terlahir di alam dewa, dia akan terlahir di alam manusia. Kalau alam Brahma sih nggak mungkin. Kalau dia tidak bermeditasi dan mencapai jana, ya. Terus selain kita harus praktek 5 sila,
kita harus mempunyai cinta kasih, meta dan karuna, cinta kasih dan welas asih. Dengan meta dan karuna ini seperti punya 5 sila yang baik, punya meta dan karuna seperti kalau contoh makan, karena saya hobi makan, makanya nggak heran tubuhnya mungil kan. Mungil. Seperti makanan enak nih, kita punya menu yang enak sekali, tapi nggak ada dessertnya. Ya. Nah, kan kalau makanan yang enak ada dessertnya, buah, es krim kan tambah enak kan. Nah, meta dan karuna ini adalah pelengkapnya. Apalagi kalau bisa melakukan meditasi setiap hari. Karena meditasi itu adalah kunci untuk mencapai tingkat kesucian. Samadhi ya. Tanpa Sila samadhi. bermeditasi, hanya menjalankan 5 sila yang baik, berdana, punya meta dan karuna, kita tidak pernah akan mencapai tingkat sotapanna sekalipun di kehidupan yang sekarang. Untuk mencapai arus nggak bisa. Untuk mencapai arus hanya bisa diperoleh dengan melakukan meditasi. 5 sila yang baik, punya meta dan karuna, sering berdana plus meditasi. Kita bisa mencapai arus kok di kehidupannya sekarang. Bukan harus menjadi anggota sangga, kita baru bisa mencapai arus. No, siapa bilang? Umat awam bisa mencapai arus di kehidupan yang sekarang kalau dia meditasinya sudah bagus. Ya, mencapai jana tertentu ya. Berarti lengkap ya, dana, sila, samadhi, dan itu juga dapat dana ini yang sebetulnya kalau balik ke diskusi kita nih membantu usaha ya. Jadi usaha tanpa penglaris juga dengan adanya dana otomatis akan memperlancar usaha. Dengan sila orang menjadi tertarik dengan kita tanpa harus pakai susu karena susu alami. Dan dengan samadhi perlengkapan kita dari dana sila itu semakin lengkap. Sehingga selain mendatangkan untuk mendatangkan keuntungan usaha kita, spiritual kita terlatih. Nah, ini cocok nih. Saya mau tambahkan. Oh, ada tambahannya lagi. Dalam Anguttara Nikaya 462 di situ tertulis pemberian dana yang dilakukan tanpa harapan, tanpa pamrih. Jadi benar-benar kita berdana tulus, nggak mengharapkan ini, mengharapkan itu tanpa pamrih, akan membuat seseorang terlahir di alam dewa. Nah, Berdana tanpa pamrih, tanpa embel-embel semoga saya jadi ini, semoga saya jadi itu. nah itu hanya bonus tambahan. Jackpot. Yang penting kan usaha sekarang di kehidupan kita lancar, banyak orang suka, tanpa harus merasa orang tersingkirkan karena kita apa adanya, dan kita berpraktek dalam kehidupan keseharian. Dan tadi plusnya kalau berdana tanpa pamrih ya dewa loh. Dewa Jadi dewa, ya. terbang kita naik awan Kinton. Jadi San Goku. Baik, terima kasih nih Ya. Bro Jeffrey. Semoga diskusi kita ini bermanfaat bagi kita yang di sini dan kita yang sedang menonton kita juga. Karena ini dari kita untuk kita. Dari Ade ada yang mau ditambahkan? Ya, udah cukup. Cukup ya? Ini udah banyak ya. Yang pasti lain kali jangan taruh bunga ini ya, bunga bank aja boleh ya, ditransfer Ya, aja. Baik, kalau gitu terima kasih Bro Jeffrey. Oke. Lain kesempatan Makasih, kita bahas yang Om lebih Kun. menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Om Kun ya, Om Kun. Terima kasih atas undangannya. Ya, semoga podcast ini bermanfaat bagi para pendengar. Siap. Iya. Terima kasih. Oke, sadu. Namo, sadu. Sadu, sadu.